Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Diko dari kelas 4 KA. Nah, pada semester ini saya akan jadi PJ Grafkom untuk kelas 3 IA24. Nah, untuk materi Grafkom ini ada dua, yaitu OpenGL dan Blender. Untuk OpenGL sendiri itu materi baru pada semester ini. Karena materi baru, saya pun juga baru banget belajar tentang OpenGL. Jadi semisal kalian nemu ada materi yang kurang, nggak apa-apa, kalian koreksi aja. Kalau begitu, kita langsung aja ke materi. Oke, langsung aja. Jadi di sini saya udah membuat project yang namanya pertemuan satu. Nah, untuk membuat project dan import library glue dan free glue itu bisa dilihat di video sebelumnya, nanti linknya akan saya taruh di deskripsi. Terus saya ingetin, untuk membuat project CPP-nya, kalian harus klik kanan dulu di project, lalu add, lalu pilih new item, terus pilih ini ya, di file lalu add. Nah, kenapa harus kayak gitu? Biar nanti file CPP-nya ini kebuatnya ada di dalam folder projectnya gitu. Terus ini penjelasan sedikit tentang projectnya. Oke, jadi ini saya jelasin base kodenya dulu. Nah, jadi ini base kodenya yang mungkin akan kita pakai untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau yang base kode yang sudah saya share di video tutorial sebelumnya itu cuman cuman contoh buat ngecek aja gitu. Oke, ini saya jelasin dulu. Pertama, untuk membuat function gambarnya itu kan buat dulu di atas, di paling atas nih, di bawahnya using namespace std ya kan. Ini untuk membuat function gambarnya. Lalu di bawahnya kalian buat void display. Void display ini digunakan untuk memanggil function gambar gitu. Untuk function gambar ini bisa kalian kasih nama apa aja ya, bebas gitu. Terus di sini ada beberapa fungsi. Yang pertama ada GL clear, GL color buffer bit. Nah, ini fungsinya sama seperti LS LRSCR atau clean screen, atau untuk membersihkan layar. Terus di sini juga untuk memberikan warna pada layar sesuai dengan warna yang ditentukan. Nah, warnanya itu akan diinisialisasi di sini di GL clear color. Di sini saya pakai warna putih ya, 111, karena warna RGB yang dipakai. Terus ada, oh ya, di sini tuh untuk memanggil function gambarnya ya. Jadi nanti setelah kalian membuat function gambar, functionnya itu nanti akan ditaruh di sini di antara GL clear dan glut swap buffer. Nah, glut swap buffer ini fungsinya untuk mengubah buffer default atau buffer awal menjadi buffer layar gitu. Jadi buffernya akan muncul di buffer display. Terus di sini ada function utama ya. Terus ini kan ada glut init. Nah, ini tuh fungsinya kita untuk menginisialisasi fungsi-fungsi yang akan dipakai gitu. Atau gampangnya untuk manggil lah. Di sini ada glut init display mode. Di sini tuh kita nge-request display mode apa yang akan kita pakai. Di sini awalnya tuh ada glut depth. Di glut depth ini itu fungsinya untuk menyimpan kedalaman dan jarak antar pixel pada layar, ya kan. Lalu ini ada glut single. Glut single ini fungsi untuk kita request menggunakan single buffer. Selain glut single tuh ada glut double. Glut double itu untuk request double buffer. Nah, bedanya tuh apa sih? Menurut yang tadi yang saya baca, kalau perbedaannya itu sama kayak kita ngebandingin video dengan 30 fps sama 60 fps. Nah, kalau misalnya double buffer itu lebih smooth dari yang single buffer gitu. Terusnya ada glut RGBA, artinya kita request kita akan menggunakan warna display warna RGB gitu. Terus ini ada glut init Windows position. Nah, ini fungsinya untuk mengatur posisi ketika aplikasi atau project ini dijalankan. Misalnya coba dijalankan dulu. Nah, ingat nih, ini posisinya ada di agak ke atas kan. Ini karena tadi di sininya kita tulis
di koordinatnya 100 sama 100. Ini maksudnya 100 pada layar. Ini misalnya ini kita close, terus ini kita ganti jadi 200. Nah, ini posisi agak ke bawah kan. Tadi kalau 100 ini ada di agak ke atas, kalau 100 200 ini agak di bawah. Ini sesuai koordinat pada layar gitu. Lalu ada glut init window size. Nah, glut init window size ini untuk kita ngasih tahu nih kita mau pakai ukuran Windows berapa. Di sini ada 480p atau 640 kali 480. Gitu. Terus glut create window. Nah, ini tuh untuk buat Windows yang tadi ya, beserta dikasih nama juga. Ini namanya nih, program grafik. Ini namanya bisa diatur-atur aja sesukanya yang ngoding. Nah, ini ada GL clear color yang tadi saya jelasin. Ini fungsinya untuk memberikan warna pada layar. Kenapa dipanggil ya di sini? Karena nanti ini kan cuman function nih. Function ini nanti akan dipanggil di akhir program main gitu. Jadi kita inisialisasiinnya di sini. Terus ada glue ortho 2D 0,640, min 240, 500. Ini tuh maksudnya kayak kita ngasih kanvas ke layar gitu. Nah, jadi analoginya di sini ini tuh kita ngasih ruangan atau ngasih tempat untuk menggambar. Nah, di sini ini itu kita ngasih tempat maksudnya di sini tuh kita ngasih kanvas untuk ngegambar gitu. Kalau misalnya ini nggak ada, nanti gambarnya nggak akan bisa kita buat, karena menurut analogi yang tadi ini untuk kanvas. Kalau nggak ada kanvas kita nggak bisa ngegambar. Nanti pas udah masuk ke frame gambar saya jelasin lagi. Nah, ini ada dua function nih, ada glut idle fonts dan glut display fonts. Nah, ini fungsinya ini untuk manggil function display yang di sini. Jadi ini buat manggil gambarnya, buat manggil gambarnya lah gitu. Terus ada glut main loop. Ini tuh fungsi untuk ngeran program. Nah, oke, tadi kan udah sedikit penjelasan tentang base kodenya. Terus saya sekarang masuk ke membuat function gambar. Sebagai contoh, ini tadi saya udah ngebuat biar cepet ya. Saya copy paste aja. Nah, ini ada contoh function gambar. Sedikit saya jelasin. Pertama, ini kan untuk membuat program yang untuk menggambar titik-titik koordinat. Untuk menggambar titik koordinat, nah, kita kasih dulu nih GL point size-nya. Sebagai contoh di sini saya kasih 5 biar agak gede, biar agak kelihatan gitu. Untuk GL point size ini harus, yang berdasarkan tadi saya coba, ini harus dideklarasi sebelum GL begin. Kalau misalnya ditaruhnya setelah GL begin ini, nggak, size-nya nggak bakal berubah. Terus ini ada GL point. Ada beberapa jenis ya. Ini ada GL points, GL line dan lain-lain. Di sini yang kita pelajari itu cuman GL point, GL line strip dan GL line loop. Nanti akan saya jelasin. Nah, terus di GL color ini 3F ini fungsinya untuk memberikan gambar pada titik koordinat yang tadi kita buat. Di sini saya buat warnanya hitam aja deh. Ini basic warnanya itu RGB ya, jadi 111. Nah, ini GL vertex 2i. Nah, ini itu buat ngasih titik koordinatnya gitu. Sesuai teori yang udah saya kasih di PPT, ini tuh adalah nilai koordinat X dan ini koordinat Y gitu. Terus ini GL vertex 2i. Nah, i ini maksudnya tuh integer ya. Jadi ini kita ngasih koordinat berupa integer. Kalau misalnya kita mau ngasih bilangan pecahan, di sini tinggal kita ganti jadi F atau D, float atau double, nah gitu. Dan GLN ini untuk mengakhiri gambar, tinggal begin. Ini kita coba. Oh iya, kita panggil dulu function gambarnya. Untuk panggilan harus ditaruh di sini ya. Sekarang di run.
Nah, hasilnya kayak gini nih. Kenapa hasilnya di pojok gini? Karena ini sesuai titik koordinatnya. Bisa kita geserin lagi, mungkin jadi, coba aja 200, 300, jadi 110. Berapa ya enaknya ya? 350, banyakan 350 dan 400. Nah, jadinya agak aneh kayak gini kan. Jadi pokoknya apa namanya, ya vertex ini tuh untuk kita ngasih titik koordinatnya gitu. Nah, saya balikin ke yang tadi aja. Nah, tadi kan tuh GL point ya, sekarang ada GL line. Nah, kalau di GL line ini sebenarnya GL point saya nggak perlu ya. Ini saya jelasin yang GL line strip. Kalau di run, nah, kecil banget ya. Pokoknya gini, kalau di GL line strip, ini fungsinya untuk memberi garis pada ketiga koordinat. Jadi ini menghubungkan koordinat pertama dan koordinat kedua dengan koordinat ketiga, begitu. Itu tadi fungsi untuk GL line strip. Nah, terus ada GL line, ada GL line loop. Nah, ini coba kita run. Oh ya, untuk GL line ini nggak perlu. Nah, untuk kalau GL line loop ini fungsinya sama kayak GL line strip yang tadi. Cuman di GL line loop ini koordinat ketiga akan dihubungkan kembali ke koordinat ke satu. Jadi ngeloop gitu loh. Jadi ini satu ke dua, dua ke tiga, dan tiga kembali ke satu. Begitu. Untuk penjelasan programnya sih buat pertemuan pertama sampai situ aja. Jadi sekian dari apa namanya, dari penjelasan kali ini. Bila ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan aja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.